Edis Adelia akhirnya muncul juga ke Polda Metro Jaya kemarin, pasca 2 kali mangkir dari panggilan polisi dan sempat akan dijemput paksa. Kemarin Edis datang ke Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus bersama pengacaranya. Edis dipanggil sebagai saksi kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang sebesar 45 miliar yang menyeret suaminya, Ferry Lutwankara alias Ferry Setiawan. Edis dicecar 30 pertanyaan lebih, diantaranya soal menerima aliran dana dari hasil penggelapan yang diduga dilakukan suaminya atau tidak. Karena begitu banyak pertanyaannya, Edis sampai tak ingat jumlahnya. Selepas menghadapi pemeriksaan, Edis pun menampik tudingan 2 kali mangkir. Menurutnya, ia tak datang sampai 2 kali panggilan lantaran masih berobat di Singapura. Edis Adelia hari ini datang ke penyidik Polda Metro Jaya memenuhi panggilan kedua. Ya, setelah sebelumnya sempat tidak hadir dan sempat dilakukan pencarian ataupun jemput paksa, hari Senin jam 10 pada pagi tadi sudah datang dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan yang diketahuinya tentang hubungan suaminya dengan para pelaku-pelaku yang lainnya, kemudian aliran dana dari Ferry ataupun suaminya kepada dirinya atau kepada pihak lain, dan keseharian FL dalam rangka kasus penipuan yang dilaporkan oleh AM. Alhamdulillah masih dalam tahap pengobatan ya. Karena kan dibilangnya ada penyebutan apa, saya memajukan, padahal saya belum, pengobatan saya masih ada di saya itikat baik bahwa saya datang lebih cepat dari jadwal saya karena ada miskomunikasi seperti yang pengacara saya sampaikan. Banyak banget lupa aku. Salah satunya dipertanyakan apa? Untuk pertanyaan itu saya tidak etis menjawab di sini karena ini saya menghargai hukum yang sedang dijalankan oleh aparat, jadi saya belum bisa cerita banyak. Meski sang suami kini mendekam di sel tahanan Polda Metro Jaya, cinta Edis tak goyah. Ia tetap mencintai Ferry baik dalam suka maupun duka. Soal kasus dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang membelit suaminya, Edis mengaku tak tahu menahu. Yang diketahuinya, Ferry seorang pengusaha di bidang bisnis batubara. Sepak terjang Ferry di dunia bisnis seperti apa, Edis mengaku tidak tahu. Sebagai istri yang dinafkahi oleh suami, polisi bisa saja menduga mungkin ada dana dari Ferry mengalir ke Edis. Dan kemarin, Edis juga dicecar pertanyaan seputar aliran dana dari rekening Ferry. Lalu benarkah Edis juga terancam terseret juga karena diduga ikut menikmati uang suaminya? Namun kemarin Edis mengaku tak tahu kemana saja uang dari rekening suaminya mengalir. Masa perkara sama pengacara saya. Di sini mungkin saya bicara kalau sebatas saya sebagai istri dalam agama Islam, saya diajarin sebagai istri apapun keadaan suami saya harus support suami saya. Jangan suami lagi enak kita dampingi, suami lagi masalah ditinggalin gitu. Enggak. Jadi tugas saya di sini adalah senantiasa mendoakan suami saya agar masalah ini cepat selesai. 45, 21, 25 yang benar yang mana? Jadi yang benar yang mana? Aliran dana mereka bisa tahu sendiri dari bank. Karena kan aliran ngecek sendiri di bank. Dan isi sudah tahu lah aliran dana kemana, karena udah ada dari bank sendiri kan. Bisa dicek rekening saya ada berapa. Ya suami saya kerjain bisa motivasi aja. Tapi nggak ngerti aliran dana dari mana. Nggak tahu. Juga pekerjaan suami Mbak selama ini Mbak nggak pernah bertanya nggak? Nggak pernah bertanya. Ya saya masih mendampinginya, saya masih mencintainya, dan saya masih mendoakan dia, dan saya masih support dia. Ya saya selalu berpikir positif, ini adalah fase dalam hidup saya yang harus saya lewati. Yang namanya ini ada ujian di pernikahan saya gitu kan, pasti ada senang, ada susah gitu kan. Dan saya mencoba untuk menerima ujian ini dengan ikhlas, dengan lapang dada, dan saya senantiasa terus berdoa dengan sabar. Pemirsa, dalam rangka ulang tahun Intens yang ketiga, Intens bagi-bagi TV plasma 42 inch selama 3 hari berturut-turut di acara musik dahsyat dari Senin hingga Rabu besok. Terus saksikan Intens tiap Senin hingga Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Dan pemirsa, sesaat lagi rekan saya Dona Arsinta akan hadir menemani Anda dalam Silep hari ini.
Terima kasih Nike. Hari ini Silet akan menghadirkan kisah tentang ular. Ada Dewi Sanca yang rela memandikan hingga Luki Hakim yang kerap melakukan interaksi dengan ular-ular besar peliharaannya. Lantas seperti apa keseruan Dewi Sanca hingga Luki Hakim ketika bersama ular-ular kesayangannya? Tunggu kisahnya di Silet sesaat lagi. Nah pemirsa tentunya penasaran kan? Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi hanya di Silet. Jangan kemana-mana.